salam jumpa, salam Indonesia. Oke. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Oke. Kita ngobrolin apa Via? Ini gosip isu politik. Gosip politik, iya ini benar. Isu. Sekarang gosip betulan ya. Gosip betulan nih Mas. Kan soal apa tuh? Soal ini baru-baru ini. Sedang itu ya, sedang rame itu ya di media ya, di media sosial apa? Soal Pak Prabowo ya. Iya soal Pak Prabowo. Sebenarnya ada kabar bahwa katanya ada calon presiden yang menampar wakil menteri di istana. Nah terus isunya tidak menyebut Pak Prabowo tapi ada calon, ada capres yang menampar dan mencekik wakil menteri di istana ya. Kalau dari capres yang kemudian diasosiasikan ke Pak Prabowo, lo tidak pernah menyebut Pak Prabowo kan? Itu nggak tahu sih Mas. Iya tidak pernah menyebut itu bang, ada capres jadi ya memang jadi bola. Tapi kan memang orang diasosiasikan langsung ke Pak Prabowo karena memang capres yang sekarang yang bisa rapat di istana, yang menteri kan, menteri kan Pak Prabowo capresnya. Kalau Pak Mas Ganjar kan udah bukan gubernur, Anies juga bukan gubernur lagi, nggak mau ngapain di istana, kecuali jalan-jalan ada kunjungan wisata kayak kita loh di sana. Iya, ya bisa. Saya dulu SMP pernah tur dulu lo bisa lo masuk ke dalam istananya Mas? Bisa ya kan terbatas ruang-ruang tertentu. Bisa pernah dulu studi tur SMP pernah ke Istana Negara zaman SMP. Istana Bogor Istana Negara ya lupa gua pokoknya istana aja lah. Tapi kan nggak mungkin, makanya kemudian diasosiasikan. Tidak menyebut nama tapi kemudian diasosiasikan Pak Prabowo. Saya pikir ini jahat yang bikin itu. Iya jahat sih, kayak nyebarin gitu ya Mas. Iya kayak hoax, kebohongan. Makanya kan sebenarnya yang harus kita waspadai di pemilu ini kan ujaran kebencian satu sisi, dua berita bohong, hoax segala macam. Buat saya satu, ini kan gosip, isu yang memang disengaja diembuskan oleh siapa kita tidak tahu lah, apa oknum tertentu pasti, dan pasti memang walau menyebut capres pasti tidak menyebut nama tapi memang diarahkan ke Pak Prabowo. Dan ini pasti buat saya ini lebih kepada fitnah ya daripada sebuah kebenaran. Karena memang satu kita tidak bisa memverifikasi, memvalidasi berita ini. Tentu kan gampang kan, tanya wakil menteri pertaniannya paling gampang. Lalu saksi di situ karena kan sedang rapat kabinet, pasti kan ada saksi menteri yang lain, mungkin presiden. Kalau rapat kabinet kan ada paling, kalau rapat kabinet apa tuh beritanya? Kalau di sini sih soal tadi ya, tanggapan tentang kabar tadi. Sedang ada acara apa di sana? Ya, pasti ada presiden lah. Iya ada presiden. Ada orang lain lah. Kalau kejadiannya ditampar di kamar mandi itu cuma berdua doang. Kelihatan. Atau di kamar, di kamarnya capres. Iya. Atau di ruang tunggu. Ini kan berarti ini kan di ruang rapat, gitu ruang terbuka pasti ada saksi. Kalau nggak itu rapat umum ada CCTV pasti kan, kalau bukan ruang pribadi presiden pasti ada CCTV juga. Sekarang kita kan tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Jadi memang saya dugaan kuat itu fitnah, itu berita bohong. Soal berita bahwa ada capres menampar dan mencekik wakil menteri. Iya, mencekik bisa-bisanya gitu. Iya. Di depan banyak. Ya wakil menteri gitu loh, kan bukan sekesal ya wakil menteri pertanian, sekesal apapun kan sepertinya nggak boleh melakukan itu. Tapi kan makanya nggak buat saya nggak masuk akal. Satu, nggak bisa diverifikasi. Dua, nggak ada saksi. Ya, tiga, tidak ada tidak ada bukti-bukti kekerasan. Ya, kekerasan yang nggak ada. Tentu bukti dari pihak yang korban, misalnya wakil menteri pertanian. Jelaskan wakil menteri pertanian siapa gitu loh. Maka ini kan dikaitkan kan orang dikait-kaitkan dengan isunya kan rapat ketika soal nggak dijelasin sih Mas rapatnya Mas. Rapat soal food estate kalau tidak salah. Ya, itu kan dikaitkan memang food estate itu kan memang di capres food estate ya Pak Prabowo. Ya memang itu memang fitnah dan memang membunuh karakter Pak Prabowo sebagai capres. Saya pikir itu memang arahnya ke sana. Jadi di Pilpres ini memang kita harus melihat mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar, mana yang bohong.
Nah, itu memang kita harus, saya pikir pemilih kita makin cerdas kok untuk hal seperti itu. Soal apa namanya berita ini, saya pikir itu tidak betul dan memang sudah dikonfirmasi di Wakil Menteri Pertanian bukan Wakil Menterinya sih, sudah dikonfirmasi ke Kementerian Pertanian Humasnya memang tidak ada jadwal bertemu ya. Protokolernya itu nggak ada, karena kalau apa namanya Wakil Menteri menggantikan menteri kan ada protokoler kementerian itu ya memang mengatur terjadwal, tercatat, ada itu di bukloknya tuh ada, itu nggak ada katanya. Memang dari Kementerian Pertanian sudah diverifikasi nggak ada, apa namanya. Bahkan kalau tidak salah Pak Jokowi sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa itu nggak betul, nggak benar. Iya. Kalau saya tadi di perjalanan ke kantor tadi di radio, yang saya udah dengar memang ada doorstop gitu ke Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan itu tidak betul, apa namanya, tidak benar. Makanya lebih ke apa namanya pembunuhan karakter untuk sosok capres tertentu, dalam hal ini Pak Prabowo. Kata Pak Jokowi malah Pak Prabowo sekarang sabar kok gitu. Nah iya ya, Pak Prabowo sabar sekarang berarti dulu Pak Jokowi itu nakal juga tuh. Pak Prabowo sekarang sabar kok, berarti dulu nggak sabar Pak, kan gitu. Sekarang mungkin at the moment tuh. Ya memang Pak Prabowo sekarang udah berubah. Memang orang melihat memang sosok Pak Prabowo yang sekarang memang berbeda dengan Pak Prabowo yang dulu. Kalau Pak Jokowi sendiri sekarang Pak Prabowo sabar. Sekarang sabar kok, berarti kan ya dugaan saya mungkin dulu pernah nggak sabar gitu, mungkin kan gitu. Iya mungkin. Tapi kan sekarang sabar, emang itu berubah. Dulu tuh Pak Prabowo kesannya kaku memang, formal. Sekarang Pak Prabowo lebih lincah, lebih cair, lebih enjoy, gaya gestur bahasa tubuh, gestur bahasanya lebih santai, lebih bisa informal, walaupun memang pembawaan Pak Prabowo memang lebih karena dia militer ya. Nah, emang cenderung memang formal, tegas gitu ya. Tapi sekarang emang lebih cair, lebih santai, lebih lebih bisa gesturnya tuh lebih enak lah, lebih cair. Kalau memang dulu kan banyak, kalau kita rekaman-rekaman memang dulu memang kelihatan keras, tegang gitu. Memang sekarang udah berubah dan orang bisa berubah. Kalau itu berubah yang baik kan perlu kita apresiasi juga gitu loh. Ini Pak Prabowo-nya juga sempat bilang ini sih Mas, menanggapi tadi yang isu tadi, ketemu aja belum katanya gitu, ketemu Wamen aja belum, dan tadi Mas Adi juga oh iya, makanya saya pikir juga tadi kan itu menurut saya berita bohong, tidak betul, tidak benar karena tidak bisa diverifikasi, paling nggak belum bisa diverifikasi. Dua, tidak ada saksi, dan tiga, ada bukti-bukti kekerasan segala macam. Tentu kalau melakukan kekerasan pasti Wamen melaporkan kok. Apalagi posisi sekarang itu kan wamennya dari NU kalau nggak salah tuh. Pak Hartik itu. Iya. Itu kan dari karena tokoh NU katanya. Misalnya sekarang PKB udah nggak di situ lagi tuh, misalnya udah di Pak Prabowo, pasti kan secara politik sudah berpisah nih, pasti kan ada melaporkan juga nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada bukti gitu loh. Dan satu sisi secara logika Via, ini mau capres ya, kemudian ada dibilang menampar, nanti kan saya pikir hanya capres bodoh saja yang mau melakukan itu. Kalau memang Pak Prabowo melakukan, dia kan masa dia mau capres mau apa kan itu menampilkan keutamaan, kebaikan, nggak mungkin dia melakukan itu, apalagi di tempat resmi kenegaraan, di ruang terbuka, ruang publik lah katakanlah, itu kan di istana kan ruang publik, ruang rakyat, ruang di mana pejabat berkumpul. Kalau itu makanya bilang kalau di kamar mandi, di ruang pribadi, kalau mungkin di Hambalang terjadi begitu, di rumah Pak Prabowo itu hanya berdua saja, itu masih bisa masuk akal lah kita inilah. Tapi sekarang terjadi di istana saat rapat kabinet, ada menteri yang lain, kan nggak mungkin rapat kabinet cuman Pak Prabowo sama menteri Wakil Menteri Pertanian kan. Dia marah karena Pak menterinya Pak Syahrul Yassin Limpo-nya nggak datang. Itu kan masa alasan segala menteri nggak datang kan nggak jadi. Iya, maksudnya nggak masuk akal gitu loh. Orang Pak Prabowo jangan kan seseorang bisa nampar dengan alasan yang sangat simpel gitu. Menteri yang nggak datang, kemudian dia suruh datang. Kemudian di ruang rapat kabinet ada menteri-menteri yang lain, ada pejabat lain kan, ada ajudan, ada siapa situ kan, ada presiden jangan-jangan juga di situ, atau wakil presiden. Jadi kan nggak masuk akal menurut saya. Jadi ya satu sisi dia mau jadi capres, ngapain dia menggodonggrade dirinya kemudian melakukan itu gitu loh. Itu kan kalau dia nggak masuk akal itu kalau berita itu buat saya. Iya sih.
Oke, nggak masuk. Makanya itu jahat ya. Iya, jahat membunuh karakter. Itu kan yang salah satu kita perangi kan sekarang. Iya, kita kan harus bagaimana ujaran kebencian dan kemudian kebohongan ini emang itu bagian dari bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Iya, cerdas dan kritis kita melihat tentu pengetahuan kita seperti apa soal kemudian pemahaman kita. Awareness kita soal capres-capres ini, pengetahuan, pemahaman, dan kita menyadari mereka soal rekam jejaknya dulu seperti apa, gagasannya seperti apa, integritas seperti apa. Itu kan pemilih cerdas. Jangan kemudian orang punya kok, kalau mau lihat Pak Prabowo aslinya seperti apa, punya rekam jejak kok seperti apa dulu. Ya, iya. Kalau Pak Prabowo ngomong sekarang sabar kok, ya mungkin dulu seperti apa kan bisa dilihat tanpa kemudian mendekonstruksi melakukan katakanlah pembunuhan karakter terhadap Pak Prabowo gitu ya. Soal integritas, walaupun rekam jejaknya Mas Ganjar juga bisa dilihat ke belakang seperti apa. Mas Anies juga rekam jejaknya ada, karena rekam jejak atau track record itu adalah referensi utama untuk melihat integritas seseorang. Iya. Ya kan, integritas itu kan berarti apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dihayati itu sama. Ya, bukan sesuatu yang hipokrit gitu ya. Yang diucapkan, yang dilakukan, yang dihayati menjadi berbeda. Itu kan rekam jejak. Lalu bagaimana kinerjanya, prestasinya seperti apa, karakternya seperti apa kan, bagaimana dia memimpin kan bisa dilihat. Jangan kemudian kita melakukan dekonstruksi, membunuh karakter kepada capres siapapun. Kalau ini kan korbannya karena Pak Prabowo. Nanti korbannya bisa jadi Mas Ganjar, bisa jadi korbannya Mas Anies. Makanya kita melihat secara jujur bagaimana biar rekam jejak semuanya, kinerja, ketokohan, karakter, biar publik menilai, ya kan. Makanya kalau menggunakan cara-cara seperti ini kan sebenarnya dengan berita kebohongan, mungkin kebohongan itu sebenarnya saya pikir rakyat sudah cerdas, bisa memilah mana yang itu benar, mana yang bohong, mana yang jujur, mana yang tidak jujur, yang kemudian direkayasa. Apalagi kan nggak buat saya nggak masuk akal lah. Ya itu kan hanya insinuatif aja gitu. Insinuatif buat saya gitu loh. Tapi seandainya nih Mas, oke lah kita sepakat kalau itu berbahaya ya, kemungkinan hoax dan segala macam. Tadi kan Mas Ari sempat bilang tuh, kalau misalnya di tempat kayak istana negara atau tempat publik melakukan kekerasan itu suatu hal yang tidak mungkin. Tapi bukan nggak mungkin, maksudnya nggak masuk akal. Kalau mungkinnya mungkin. Bahkan di terminal, tempat umum, ruang publik kan orang marah-marah. Iya. Bahkan tuh ada kemarin berita kan istri polisi di daerah mana tuh ya, istri polisi memarahi kasir anak SMA yang sedang kasir di sebuah minimarket begitu ya. Kemudian viral kan. Akhirnya malah suaminya di ruang publik dicopot jabatan. Suaminya dicopot jabatannya, kemudian juga kan orang bisa meluapkan emosi di ruang publik itu mungkin sebagai sebuah mungkin saja. Tapi dalam konteks sekarang seperti Pak Prabowo yang menteri, kemudian capres, kemudian tidak melakukan itu di istana kan, buat saya nggak masuk akal gitu loh. Kalau mungkin di rumahnya sendiri, makanya saya bilang kalau itu terjadi di ruang private itu ya mungkin saja. Mungkin saja, tapi lebih besar kemungkinannya gitu loh. Dan masih dalam arti masuk akal gitu, bisa saja jadi karena orang bisa saja melakukan itu ketika emosi tertentu, bukan hanya soal siapapun ya, yang memang punya karakter temperamen emosi bisa melakukan itu. Tapi kan di istana saat rapat kabinet bersama menteri yang lain melakukan itu kan buat saya kan nggak masuk akal gitu loh. Tapi terlepas kemungkinan sangat kecil, hampir mustahil gitu loh. Terlepas dari sosoknya Prabowo atau bukan, seandainya ada pemimpin yang seperti itu Mas, yang beneran menampar koleganya lah misalnya gitu, atau mencekek, atau kayak Kim Jong Un misalnya, yang bisa berperilaku tiba-tiba keras dan temperamen kayak gitu, itu gimana sih dalam sebuah negara gitu? Iya, kalau dalam ini kan soal satu sisi memang kepemimpinan itu kan kemampuan banyak variabel kepemimpinan. Ada model kepemimpinan memang yang tegas, berani, tendung temperamen, emosional. Bahkan ada tipikal, ibaratnya sekarang kita membandingkan lah, nggak usah kita membandingkan yang tidak dulu deh. Membandingkan misalnya Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Ini kan Pak Ahok kan beda sih. Itu kan sosok kepemimpinan sama-sama kuat.
pemimpinan yang sama-sama melayani, Iya. kepemimpinan sama-sama punya integritas gitu ya. Tapi karakter style kepemimpinannya berbeda. Kalau Pak Jokowi lebih low profile ya, sehingga dia lebih bisa mendengarkan ya, lebih kalem. Lebih kalem ya. Ya, kalem, enjoy saja, lebih santai gitu kan, karakter. Ya, walaupun dia tetap serius, sama-sama serius, tegas. Tapi kan ketegasannya dengan kalem dan memang lebih karakternya memang kalem ya, santai gitu. Pak Ahok gitu kan serius, tegas, tapi karakternya kan emosional, temperamen, marah-marah gitu ya. Wah, walaupun memang mungkin ya sampai mau menggerbak meja segala macam, tapi kan tidak hal-hal yang memang itu balik ke karakter kepemimpinan, lebih ke karakter pribadi seorang, bukan karakter kepemimpinan ya. Makanya kita bedakan, makanya saya nggak mau membandingkan misalnya bagaimana Ganjar, Prabowo dengan Anies misalnya kan, karena kita tidak ingin menjadi bagian dari mendekonstruksi atau pembunuhan karakter, biar publik masyarakat bisa menilai sendiri seperti apa kepemimpinan mereka. Tapi kalau tadi kita bandingkan misalnya memang ada pemimpin yang emosional, suka memang marah-marah gitu kayak Pak Ahok. Kan padahal itu sama-sama pemimpin Jakarta, sama-sama tegas, tapi sama-sama pemerintahan efektif. Kalau Pak Ahok kan lebih ke verbal gitu ya, Mas. Cuma Iya. kalau misalnya melakukan abusif secara fisik gitu, misalnya melakukan pencekekan, seandainya pencekekan itu terjadi, penamparan itu terjadi, apakah itu hal yang bisa dianggap lazim apa gimana nih? Iya, kedip-kedip nih gambarnya nih. Ya, ini gambarnya kok hilang nih, nggak tahu nih. Ya udah nggak apa-apa. Gara-gara ini jadi yang emosional malah TV-nya nih. Dia deg-degan ini, gambarnya hilang. Jadi menurut saya sih ya itu kan lebih ke karakter pribadi ya. Karakter pribadi yang memang bisa saja hal itu terjadi misalnya. Tinggal memang pembawaannya orang memang, tetapi dalam konteks sekarang misalnya ketika orang mau maju capres segala macam ya, orang tentu berhati-hati betul bagaimana ketika udah muncul lagi tuh. Ya, ini kok hilang muncul lagi. Jadi bisa gitu. Makanya mungkin saja, tetapi kan probabilitasnya ketika di ruang publik, apalagi di istana, ruang publik itu kan mestinya orang bisa lebih mengontrol diri. Nah, itu makanya intinya pengendalian diri ya. Kontrol diri, pengendalian diri, karena kan orang punya orang bisa marah, orang bisa emosional, cuman kadar percepatan akselerasinya, potensial daya ledaknya yang berbeda-beda. Orang bisa marah, setiap orang bisa marah, nabi pun bisa marah. Ya kan, itu apalagi manusia bisa marah, bisa emosional, cuman kan pada tempatnya, kemudian proporsional, kemudian bagaimana dia tuh konteks masalahnya seperti apa. Kalau memang betul ya saya aja bisa emosional, dan itu kan tergantung masalahnya apa. Kalau masalah semuanya urusan memang gosip, ini lebih ke gosip yang memang gosip murahan, yang memang enggak, emang lebih pembunuhan karakter, jahat ini. Karena mungkin ada cerita, ada kabar atau gosip memang Pak Prabowo memang mirip dengan gaya Pak Ahok, lebih temperamen, ya memang lebih gampang emosional. Tapi kan tentu makanya tadi kan Pak Prabowo sekarang sudah berubah. Mungkin itu cerita dulu tadi kan ketika Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo sabar kok. Nah, sekarang sudah berubah kok. Nah, ketika itu dulu mungkin karena memang Pak Prabowo punya karakter, kecenderungan ya, memang temperamen, dan kemudian mudah gampang emosional, karena ketegasan dia diekspresikan situ. Sama dengan tadi Pak Ahok, ketegasan disiplin dan ketegasannya diungkapkan secara ekspresif dengan emosional dan temperamen. Tapi kan lihat konteks dan masalahnya, dia tahu tempat. Gitu kan, tapi kan Pak Jokowi, saya sepakat, Pak Prabowo sekarang sudah berubah. Gaya politiknya, bahasa politik itu berubah. Satu sisi memang Pak Prabowo sudah berubah. Ya, sudah betul berubah. Ya, tapi kan kita lihat Pak Prabowo sekarang juga semakin tua. Orang semakin tua itu kan juga semakin wise. Ya. The older the wiser. The older the wiser. Jadi memang kalau tadi Pak Jokowi mengatakan Pak Prabowo sekarang sabar kok. Ya mungkin dulu Pak Prabowo ketika masih muda
apa namanya kurang sabar gitu ya. Sabar. Mungkin kalau kita mengandaikan secara imajiner kan, kalau Pak Jokowi ngomong dulu Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo sabar kok. Dulu mungkin Pak Prabowo kurang sabar, tapi kan dulu juga lebih mudah posisinya. Apalagi ketika di tentara misalnya, ketika dari dinas militer, itu yang karakter lingkungan kerja. Lingkungan kerja, environment, suasana itu membentuk konteks kerja, itu membentuk kadang-kadang bisa membentuk karakter orang gitu loh. Itu bisa juga. Tapi ketika sekarang makin tua, lingkungannya juga banyak bertemu Pak Jokowi yang gaya politiknya kalem, sabar gitu ya. Bahkan kalau Pak Jokowi itu marah aja diem, ya kan? Ya kalau Pak Jokowi kan marahnya malah diem. Keren. Iya. Itu beda. Jadi kalau Pak Jokowi itu marahnya Pak Jokowi, kalau dia marah betul malah dia diem ya. Karakternya Pak Jokowi. Kalau dia masih ngomong agak marah, emosional dengan kata-kata verbal, itu malah marahnya kadarnya baru setengah. Kalau udah diem, malah senyum dikit, itu malah bahaya itu. Malah marah betulan. Tapi kalau kan ini soal ekspresi, kalau orang marah mau Pak Prabowo, mau Pak Jokowi, mau Ganjar, mau Anies bisa marah, cuma ekspresinya. Kalau Pak Prabowo memang referensi, kalau memang kecenderungannya memang ekspresif marahnya. Tapi kan sekarang dengan usia, bertambahnya usia, udah usia 70, begitu tua, tentu juga berubah. Dan sekarang memang ada Pak Jokowi juga mengatakan sudah sabar kok, udah banyak berubah. Jadi ketika kemudian orang ditarik, mungkin ada kabar-kabar dulu ada isu, ada apa, dulu Pak Prabowo itu memang apa namanya menampar dalamnya. Kalau menampar pasukan dulu anak buah kan, ibaratkan gitu kata dulu. Kemungkinan sering ya. Ya itu kan itu hal biasa di militer kan ya. Mungkin dulu karena kebiasaan di militer menampar anak buah, kemudian ketika masuk dia sudah menjadi sipil itu ke bawah. Tapi kan makin kesini kan makin tua, makin berubah, makin wise Pak Prabowo. Itu kan kelihatan sekarang tampilan Pak Prabowo juga memang berubah dibandingkan bahkan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun, bahkan kalau kita tarik 10 tahun lalu memang lebih berubah gitu. Sekarang berubah gitu loh. Itu kan yang di permukaan nih Mas ya. Iya, semoga emang berubah sih. Maksudnya dari permukaan memang terlihat. Ya, kita berharap ini apa namanya panggung depan, yang di depan, yang permukaan, yang belakang juga panggung belakangnya juga sama. Makanya ini kan nanti kita lihat bicara track record, biar nanti apa namanya publik akan menilai gitu loh. Rekam jejak gitu kan terus bertambah. Hari ini itu menjadi rekam jejak ketika dibaca besok. Iya kan? Betul kan? Kan 1 menit yang lalu juga. Iya, itu rekam jejak. Nah, ya. Besok itu menjadi rekam jejak ketika dibaca lusa. Itu kan rekam jejak adalah referensi masa lalu untuk melihat integritas, konsistensi seseorang. Ya kalau memang Pak Prabowo apa namanya konsisten berubah, sabar, konsisten, bisa mengendalikan diri, emang tadi lebih bijak sekarang, ya Pak Prabowo sudah berubah gitu loh. Kan makanya biarkan waktu yang membuktikan. Jangan kemudian kita ada pihak-pihak yang kemudian membuat gosip, apa namanya kabar bohong, memframing, melakukan pembunuhan karakter kepada Pak Prabowo. Tapi sebenarnya orang bertobat, orang berubah kan, ya itu kan ibadah. Iya. Ini di lain sisi ya Mas, kursi politik ini justru jadi berkah juga nggak sih buat Pak Prabowo? Maksudnya berkah dalam arti dia jadi terus ada di radar kita semua. Iya, saya pikir kelihatan sekali kan dari Pak Prabowo kan kalem aja sekarang menanggapinya. Kalem saja. Kalau dulu kan dia mungkin dulu lebih apa namanya, mungkin lebih ekspresifnya, lebih emosional. Tapi kan sekarang enggak. Lebih terkontrol, lebih karena memang sudah tua juga Via. Apa namanya, saya zaman muda, saya 10 tahun yang lalu sama saya sekarang. Kalau tanya teman-teman, tanya Mas Aji tuh misalnya, saya sekarang lebih kalem mungkin, lebih kalau ya biasa karena orang makin tua, apa tadi makin tua makin bijak. The older, the wiser. Ya saya berharap Pak Prabowo juga memang sekarang menjadi memang betul-betul realnya lebih bijak, lebih kalem, lebih cair gitu kan. Walaupun karakter utamanya bahwa dia pembawaannya lebih kaku kalau formal, karena memang itu memang pembentukan ketika dulu militer memang apa namanya membentuk itu. Jarang sekarang saya baca tokoh militer yang memang lebih gesturnya lebih cair, lebih santai. Siapa? Iya.
Susah karena memang militer tuh memang karakternya. Tapi AHY enggak ini. AHY tetap kan ujungnya tetap formal, gayanya masih tegap kayak apa gitu. Karena memang itu kan kelingkungan, proses pendidikan, bagaimana ditempa, itu kan membentuk. Itu kan seperti besi yang ditempa kan, sebagai tempanya. Kalau ditempanya pakai besi keras ya dia keras. Kalau besinya pakai kayu ya dia mungkin lah itu beda karena lingkungan saya nggak bisa menyalahkan itu. Tetapi ketika makanya melihat orang itu kan secara utuh, multidimensi. Oke, kalau dulu, sekarang kan orang bisa berubah, orang bisa bertobat. Nah, tinggal bagaimana perubahannya itu, pertobatannya itu murni dan konsekuen. Nah, jujur dan apa adanya, memang dia berubah atau memang untuk tujuan-tujuan elektoral atau tujuan-tujuan politik kita nggak tahu. Makanya akhirnya kan soal waktu. Tapi jangan kita kemudian terjebak menjadi bagian dari oknum yang kemudian mendekonstruksi ini kan melakukan kejahatan, melakukan kejahatan politik, mendekonstruksi capres siapapun itu. Ya biarkan kita buka saja rekam jejaknya. Ya kita buka, misalnya bicara Pak Prabowo di masa lalu ketika ini ditampilkan saja apapun itu masa lalu, menampilkan Mas Ganjar masa lalu silakan tampil saja apa adanya. Karena kan itu kan referensi seorang di masa lalu. Bahwa kemudian hari ini orang bisa sama, bisa berubah atau bisa menjadi lain atau bisa menjadi lebih buruk kan. Karena satu yang pasti kan perubahan itu sendiri yang berubah. Tapi ini kembali lagi tuh Mas, berarti emang mengerikan banget nih soal tadi kabar-kabar hoax dan segala macam. Makanya takutnya malah bikin mempertegas polarisasi. Saya pikir dalam hal ini betul. Publik. Makanya ini kan hal-hal yang kita waspadai di pemilu ini satu soal hoax, berita bohong, ujaran kebencian, yang kemudian caci maki, kemudian yang kemudian membelah masyarakat. Membelah masyarakat, memecah belah, mempolarisasi masyarakat karena pilihan-pilihan politik yang berbeda. Itu yang kemudian masyarakat saya pikir belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Paling nggak ada 2 case kan, Pilpres 2014, 2019, ada case juga ketika Pilkada DKI 2017. Orang melihat bagaimana kemudian hoax, ujaran kebencian, upaya politik identitas, polarisasi, orang melakukan fitnah, orang melakukan kejahatan-kejahatan keji untuk mendekonstruksi, membunuh karakter dari lawan politik. Itu kita harapkan tidak terjadi lagi. Kalaupun itu terjadi, saya pikir pemilih kita, masyarakat kita itu sudah cerdas membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang asli, mana yang tiruan. Masih ada kritisnya. Makanya saya pikir dengan proses demokrasi kita memang proses demokrasi yang semakin terkonsolidasi, semakin matang, itu juga salah satu variabelnya ditujukan bagaimana kematangan dan kedewasaan politik dari bukan hanya elit. Kalau elit itu sudah biasa tuh beda politik kemudian ngopi bareng, tapi kan elit masyarakat kita di akar rumput, nah itu kan perbedaan politik bisa menjadi sesuatu yang ideologis gitu ya. Ya biarkan ideologis itu ya nggak apa-apa pilihan, tapi kemudian jangan kemudian kita membenci yang lain, membenci yang berbeda dengan kita. Bahwa kemudian kita tidak memilih atau punya pilihan yang sifatnya ideologis, nggak apa-apa. Tapi kemudian pilihan-pilihan yang lebih karena prinsip kita memilih capres A daripada capres B misalnya, pilih-pilihan yang dasarnya prinsip, ya nggak apa-apa. Emang kita harus, tapi didasarkan pada sikap kritis, kecerdasan berpolitik, bukan pertama-tama karena memang pengaruh-pengaruh bias-bias dari kebohongan, kebencian. Jadi kalau kita boleh kita memilih A, kita tidak memilih B, tidak memilih C, tapi jangan kemudian kita membenci B dan C. Dan kemudian kita terlalu fanatik dengan pilihan A gitu. Itu yang disebut dengan dewasa dalam berpolitik ya berarti. Iya, ya, maksudnya kita menjadi pemilih yang kemudian kritis, pemilih yang cerdas. Kita punya pilihan politik tentu dengan pertimbangan nasional, tentu dengan pertimbangan pilihan-pilihan politik kita. Tapi kemudian jangan kita membenci calon, figur, tokoh yang tidak kita pilih gitu loh. Nah, tapi kan mari kalau kita mengglorifikasi, mengagungkan pilihan kita, silakan. Saya memilih A,
saya glorifikasi, saya agungkan, saya kampanyekan, saya narasikan kebaikan-kebaikannya. Kemudian saya merasionalisasi keburukan. Apapun ada kebaikan ada keburukan dong. Ada positif dan negatif dong. Yang positif kan kita angkat, kita glorifikasi, kita kampanyekan, kita narasikan. Tapi kemudian kebaikan, keburukannya kan bisa kita bagaimana menjustifikasi, bagaimana memahami, merasionalisasi, memahami, dan kemudian bagaimana mendudukan kekurangan itu. Karena kan kalau bicara pemilu, bicara capres, siapapun tidak ada capres figur yang sempurna. Tapi bagaimana kita punya pilihan politik atas dasar itu. Jangan kemudian kita memilih karena saya memang karena saya tidak memilih itu karena memang itu begini ya. Ya karena lebih baik saya memilih A karena memang saya yakin memang ini pilihan saya yang paling tepat sesuai dengan pertimbangan rasional dan hati nurani saya. Makanya hal-hal berita, gosip, hoax terkait ini memang menjadi bagian dari pendidikan politik ke masyarakat. Saya pikir kayak kasus ini nanti mungkin akan banyak hoax, ujaran kebencian, berita bohong begini ya yang mendiskusi. Ya bisa jadi beritanya memang bohong, diciptakan, difitnah gitu ya. Tapi memang ada case, memang kemudian beritanya betul, kejadian betul, objek, tapi kemudian dibuka, dibesar-besarkan. Nah, itu kan mungkin saja kemudian untuk tujuan membunuh karakter calon tertentu gitu loh. Terus yang serem nih Mas, kalau seandainya ini nih kabar tentang Prabowo nampar Wamentani itu, terus ada AI kan menyeramkan ya, maksudnya dia membuat algoritmanya mirip sama Pak Prabowo, terus Pak Prabowo dibikin kayak semacam video dia lagi nampar beneran, itu takut tuh Mas kayak gitu Mas. Ya makanya hal begitu kan ya, bahkan kemarin kan sempat beredar tuh juga konferensi persnya Pak SBY ketika kemudian menyatakan mundur dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu tiba-tiba ada sermon Pak itu di video gitu yang viral di media mengatakan bahwa Pak SBY mengatakan kami pindah ke koalisinya Pak Ganjar menunggu PDIP menunggu. Itu ya benar ya Pak SBY yang ngomong. Itu ada video. Sampai saya konfirmasi kepada teman, betul nih Pak Demokrat, Pak SBY sudah statement ini betul berita bohong. Bahkan kabarnya konten itu dari seorang politisi juga kan jelas itu kalau kita lihat gambarnya, videonya itu ketika Pak SBY melakukan statement konferensi pers menyikapi sebagai ketua majelis tinggi ketika dikhianati oleh Mas Anies kira-kira begitu kan, sikap politik. Kemudian tapi video itu dengan video yang sama, suara dan mulutnya bisa diganti ketika kontennya itu bisa itu kan makanya itu bahaya sekali. Kalau ini kan hanya bukan statement ya. Tapi nanti bagaimana video itu bisa diubah dengan algoritma dari artificial intelligence itu bisa mengubah bahkan dari video tertentu, suara, kemudian konten narasi, konten teksnya, konten suaranya itu bisa diubah. Itu kan PR-nya gede. Makanya saya pikir perlu saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing, sikap kritis. Jadi sikap keraguan-raguan atau sikap keraguan, penasaran atau sikap sikap kritis, bersikap skeptis itu atau meragukan sesuatu itu lebih baik daripada kita menerima mentah-mentah apapun. Jadi lebih baik kita bersikap skeptis atau menjadi orang ragukan bener nggak nih. Kayak misalnya terus terang kemarin beberapa WA kan, beberapa grup WA emang ada yang memblas konten ini, ada capres menampar dan mencekik wamen. Saya ketua bener nggak, saya coba cek. Bahkan kemudian ada satu orang teman itu japri ke saya, Mas Ari, betul nggak ini konten ini benar? Tolong dicek verifikasi kebenarannya. Saya cek ke beberapa berita yang lain, portal berita yang lain, kita cek memang memang tidak ada konfirmasi. Sudah ada konfirmasi dari Kementerian Pertanian. Tapi berita tadi kan memang tidak bisa diverifikasi, tidak ada saksi, tidak ada bukti segala macam ya. Kemudian saya bilang itu lebih pada kebohongan, hoax.
daripada apa namanya konten benar. Bahkan sekarang jadi rame kemudian diperbincangkan, bahkan Pak Jokowi mengatakan itu tidak betul gitu loh. Iya. Ini berarti PR ke depan. Seandainya pun betul ya ngapain juga kita ini kan gitu, nggak juga kita, makanya lebih nggak masuk akal kalau makanya orang makanya saya pikir ada seorang teman bapak itu, Mas Ari berita ini betul nggak? Tolong dicek dong. Saya cek beberapa sumber kan, enggak. Saya pikir dari itu kemudian saya menyimpulkan bahwa ini berita bohong. Ini lebih kepada fitnah, pembunuhan karakter kepada Pak Prabowo. Tapi itu nggak ada foto sama video ya Mas, berarti yang kemarin yang soal Pak Prabowo itu? Nggak ada, hanya teks doang. Itu sekarang tuh yang kalimat no pic no video hoax tuh sekarang justru hoax bisa dibikin dari pic dan hoax dan video. Oh ya, apa namanya, hoax itu bukan hanya teks, ya, bukan hanya narasi, tapi hoax itu kontennya bisa dibuat dari picture. Kalau picture, image gampang ya, image picture gampang. Tapi video, bahkan konten video itu bisa jadi hoax. Seperti saya ketika koalisi Nasdem PKB koalisi kemudian memasangkan Anies Muhaimin, itu kan bahkan kemudian gak lama kemudian beredar video SBY mengatakan bahwa kami memutuskan bergabung dengan koalisi, bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Saya lihat itu foto latar belakangnya segala macam, bahwa itu Pak SBY lagi conference. Iya. Sekarang bener. Itu saya terima, saya cek beberapa teman partai. Enggak ada, itu kan berita bohong. Jadi memang saya pikir bahkan sekarang memang kemajuan teknologi informasi ini kan, artificial intelligence ini memang bisa konten video itu bahkan bisa dipermak. Iya itu konten video bisa dipermak. Harus semakin ini ya, kita harus semakin. Makanya cek and recheck, saring sebelum sharing, dan itu kemudian itu dibekali dengan sebenarnya sikap kritis, sikap kritis dan sikap skeptis, meragukan dulu semua konten sebelum kita beneran nih. Dan saya pikir pelan-pelan nalar publik, logika kita akan betul nggak ini, begini. Saya pikir akan banyak upaya-upaya begini, tetapi saya pikir masyarakat kita semakin cerdas, harapan kita, karena memang belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, itu makin kesini saya pikir makin cerdas lah. Dan apalagi kita sudah sering berkampanye kan, memang salah satu tantangan besar yang kita hadapi di pemilu 2024 ini bagaimana soal tadi berita bohong, hoax, dan juga disinformasi. Iya. Informasi yang memang sengaja dibelokkan. Nah, kalau berita bohong memang sengaja dibuat bohong. Memang nggak betul kontennya. Itu memang dipublik. Tapi juga ada disinformasi kan, informasi yang kemudian kemudian dibelokkan atau direkayasa. Ditafsirkan ulang. Nah, itu. Biar berharap di framing di framing tertentu kan, disinformasi itu kan. Ini kita udah berapa lama ini? Sudah cukup kali ya? Belum dikodain ya? udah berapa menit ya Mas? Iya sudah, kayaknya sudah cukup. Sudah cukup ya? Berarti itu ya pesan. Iya pesannya. Hati-hati. Waspada terhadap berita bohong, ujaran hoax segala macam, karena akan banyak di pemilu 2024. Semoga kita menjadi pemilih yang cerdas, kritis, sehingga mengedepankan rasionalitas, sikap kritis dengan jangan semua. Jangan mentah-mentah info lah. Jangan menelan mentah-mentah info. Iya. Tapi dimasak dulu. Jangan mentah-mentah. Dimasak dulu, diolah, diproses. Jadi kan makanya menjadi peragu, menjadi skeptis itu lebih baik. Iya. Karena emang awal dari sikap kritis kan sikapnya meragukan. Sikap skeptis itu sehingga kita bersikap kritis. Makanya digoreng dulu. Jangan kemudian menggoreng-goreng isu gitu. Tapi kan digoreng, dicerna, tabayun. Iya. Tabayun itu sikap verifikasi. Tabayun tuh kayak semacam klarifikasi gitu ya. Ya, klarifikasi, verifikasi. Kita menalar dulu, jangan kemudian menelan mentah-mentah tadi. Tabayun. Jangan dulu diterima mentah-mentah, klarifikasi, diverifikasi, dicek lagi. Betul. Oh ya, aku juga punya pesan. Aku sih berharapnya nanti ke depannya bakal kerjasama lebih erat lagi gitu sama Kominfo buat menghadapin hal-hal kayak gini gitu. Bukan cuma sekedar
Kalau Apa gitu teks bilang ke gitu? Menkominfo. Pak Mahfud Bapak. dong, PLT. Bukan sekarang Budi Ari, Budi gimana lo masih PLT aja lo? Gimana nih Via? Maksud lu sengaja lupa atau gimana? Oh, iya. Kalau begitu udah Pak Budi Ari silakan ya, kalau mau minta bantu bekerja sama dengan para sindiket Oh, iya. Menkominfo, Pak Budi Ari kami bersedia untuk diajak kerjasama bagaimana membuat konten-konten. Langsung aja bilang ke Pak Budi Ari. Iya, Masa Pak Budi masih PLT-nya Mah Mahfud karena Keinget ya itu, ini Mas jadi Radar. Pak Budi Ari Via ini gara-gara memang belum dikasih apa namanya, belum diajak kerjasama dengan Pak Budi Ari sebagai menteri baru di Kominfo sehingga butuh dijawil, dicolek ini Via Jauhnya ini. tuh dicubit. Mas. Iya dijawil, dicolek ya, diajak gitu loh. Ya, semoga Menkominfo kok jadi batuk gua. Semoga Menkominfo. Ya, Semoga Menkominfo mau bekerja sama dengan para sindiket. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sampai Salam jumpa. jumpa. Salam Salam Indonesia.